Before that, I will introduce myself. My name is Ika Deoka Mahendra. My NPM 19411030. I made this video to complete human resource management tasks, and I'm here to share a little about strategic human resource management. Okay, to make it easier to understand, I will ask Indonesian. Yang pertama ada apa hubungan antara perencanaan strategi dan perencanaan SDM? Fungsi perencanaan strategi dan fungsi MSDM saling bergantung pada hubungan dua arah, hubungan integratif dan hubungan integratif bersifat dinamis dan banyak segi berdasarkan interaksi yang terus-menerus daripada interaksi yang berurutan. Pada banyak kasus, eksekutif MSDM merupakan anggota tim manajemen senior yang utuh. Manajemen sumber daya strategi. MSDM strategi merupakan pendekatan yang berfokus pada mekanisme pencapaian tujuan organisasi melalui sumber daya manusia, melalui strategi yang terintegrasi dalam kebijakan dan praktik. Tujuan mendasar dari MSDM strategis untuk menghasilkan kemampuan strategis yang dapat memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang terampil, bersedia terlibat, dan termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, yang dimaksud dengan tujuan ini, MSDM sendiri mempunyai tujuan yang kompleks atau tujuannya jelas, yaitu untuk membuat karyawan lebih terampil dan lebih bersedia terlibat dan termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau yang berproses panjang atau yang bertitik panjang. Fungsi MSDM strategi. SDM strategik mendorong fungsi pengelolaan sumber daya manusia sebagai prioritas utama di dalam organisasi dan mengintegrasikan semua program serta berbagai kebijakan dalam kerangka strategi suatu organisasi. Jadi fungsi dari manajemen sumber daya manusia strategik itu lebih ke mendorong pengelolaan sumber dayanya. Itu yang menjadi sebuah prioritas program serta berbagai kebijakan dalam rangka strateginya dalam suatu organisasi. Nah, pengembangan sumber daya manusia strategik. Nah, strategi pengembangan sumber daya manusia adalah rencana jangka panjang atau rencana masa depan sebagai upaya untuk mempersiapkan karyawan agar dapat bergerak dan berperan dalam perusahaan sesuai dengan perkembangan dan perubahan suatu perusahaan. Nah, di sini ada muncul sebuah pertanyaan. Apa sih hubungan antara perencana strategi dan perencana SDM atau sumber daya manusia, perencana sumber daya manusia? Nah, fungsi perencanaan strategis dalam fungsi manajemen sumber daya manusia saling bergantung pada hubungan dua arah, hubungan integratif. Hubungan integratif bersifat dinamis dan banyak hubungan integratif bersifat dinamis dan banyak segi berdasarkan interaksi yang terus-menerus pada interaksi yang berurutan atau pada eksekusi MSDM merupakan anggota tim manajemen senior yang utuh. Nah, untuk manajemen strategi sendiri itu lebih berfokus kepada bagaimana sebuah sumber daya manusianya untuk bisa lebih termotivasi dalam untuk bekerja dan untuk memajukan sebuah organisasi atau perusahaan dan bisa lebih handal dalam bidang-bidang kerjanya masing-masing. Maka dengan demikian MSDM strategik sangatlah penting untuk
untuk selalu ada di perusahaan atau organisasi agar sumber daya manusianya bisa di-manage dengan strategi. Yang selanjutnya lingkungan MSDM. Di sini lingkungan MSDM ada lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini sangat penting untuk MSDM karena dengan teknologi kita lebih bisa tahu di mana titik fokus sebuah karyawan atau di mana keahlian karyawan tersebut. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. Dengan lingkungan MSDM ekonomi yang pasti sangat penting untuk di perusahaan ataupun di sebuah organisasi. Yang ketiga ada politik dan hukum. Lingkungan MSDM sendiri juga terdapat di bidang politik dan hukum. Yang keempat yaitu sosial budaya. Sosial budaya, lingkungan MSDM yang eksternal ada di sosial budaya. Yang kelima pasar tenaga kerja. Yang keenam pesaing. Lalu yang ketujuh ada pelanggan. Untuk itu bagai MSDM pelanggan yaitu yang selanjutnya demografi. Setelah itu pemilik perusahaan. Setelahnya serikat pekerja. Nah, di sini ada peran SDM. Peran pertama yaitu mengangkat. Nah, di sini peran MSDM yaitu mengangkat atau mencari karyawan dengan proses-proses yang telah dilalui melalui MSDM, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada melatih, yaitu melatih sumber daya manusia agar bisa bekerja lebih fokus atau mencari di bagian mana keahlian seorang pekerja atau karyawan dengan melalui cara-cara MSDM, yaitu membayar. Nah, membayar itu sendiri itu adalah sebuah keharusan yang harus ditanggung oleh perusahaan kepada karyawannya karena karyawan telah bekerja dengan sesuai dengan keahlian dan protokol di suatu perusahaan tersebut. Yang keempat ada memotivasi. Memotivasi itu sendiri biasanya dilakukan oleh bagian keatasan kepada bawahan di perusahaan agar karyawan di bawahnya bisa termotivasi untuk bekerja lebih giat dan mencapai target yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu memelihara. Nah, di peran MSDM sendiri untuk diwajibkan untuk memelihara. Memelihara yang dimaksud adalah memelihara kesejahteraan karyawan serta menjamin mutu karyawan baik agar karyawan bisa bekerja dengan lancar, baik dan tidak bermalas-malasan. Outsourcing, pengalihan berbagai fungsi-fungsi manajemen MSDM atau manajemen sumber daya manusia kepada pihak lain.